تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita malam hari ini. Dan mudah-mudahan setelah kita mendengarkan, kita paham dan mengerti, mudah-mudahan kedepannya diri kita semuanya ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hikayat, satu cerita, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu marra waqtan minal awqat fi subuqil Madinah fastaqbalahu syabun wa huwa hamilun tahta siyabihi syai'an faqala lahu Umar ayyuha syab malladhi tahmiluhu tahta thiyabik wa kana khamran. Ada satu hikayat, ada satu cerita bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu marra waqtan minal awqat fi subuqil Madinah. Satu waktu, satu saat Umar bin Al-Khattab lewat fi subuqil Madinah. Kalau kayak kita itu di lorong-lorong jalan. Fastaqbalahu syabun. Kemudian ada anak muda yang berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa huwa hamilun tahta syiabihi syai'an. Dan anak muda ini membawa sesuatu tahta siyabihi, dimasukin ke dalam bajunya. Faqala lahu Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya, ayyuha syab malladhi tahmilu tahta siyabik. Hai anak muda, apa itu yang kamu bawa di dalam pakaian kamu, di dalam baju kamu? Kita tahu bahwasanya
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu di dalam menegakkan hukum, itulah beliau orangnya. Artinya yang salah harus salah, yang benar ya benar. Tidak ada kompromi dalam penegakan hukum. Nah, satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang jalan, kemudian anak muda berpapasan dengan beliau, sementara di dalam baju anak muda ini ada sesuatu yang ia sembunyikan. Maka kata Sayyidina Umar kepada anak muda ini, ayyuhasab malladzi tahmilu tahta thiyabik. Wahai anak muda, itu apa yang kamu bawa? Wahai anak muda, itu apa yang kamu sembunyikan di dalam pakaian kamu, di dalam baju kamu? Wa kana khamran. Sementara yang dibawa dan disembunyikan oleh anak muda itu khamran, adalah khamr, adalah arak, adalah jenis minuman yang memabukkan yang dilarang dalam agama kita. Fastahya asyab ayyakula khamran. Tetapi anak muda ini takut, anak muda ini malu untuk mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa yang dia bawa itu adalah khamr. Wa qala fi sirrihi ilahi illam tahjaluni inda Umar wa lam tubdihani wa saqarani indahu fala ashrab al khamra abadan. Nah, saking takutnya anak muda ini kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sampai akhirnya anak muda ini berkata di dalam hatinya, ya Allah, jika engkau tidak membuat malu aku di depan Sayyidina Umar dan tidak membuat aku binasa di depan Sayyidina Umar, ya Allah, jika engkau tutup apa yang aku bawa ini, maka aku selama-lamanya enggak akan minum lagi. Kira-kira jamaah bisa dipaham kan ya alur ceritanya? Nah, kata anak muda di dalam hatinya, karena saking takutnya kena hukuman dari Sayyidina Umar lantaran anak muda ini minum dan membawa khamar di dalam bajunya, sampai akhirnya anak muda ini bilang kepada Allah, bilang di dalam hatinya, ya Allah, jika engkau tidak membuat aku malu di depan Sayyidina Umar, jika engkau tidak menghancurkan kehidupanku di depan Sayyidina Umar, jika engkau ya Allah menutup apa yang aku bawa ini ya Allah, maka aku tidak akan, sama sekali tidak akan mau meminum khamr lagi. Inilah janjinya anak muda di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran takut terkena hukuman dari Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala ya Amiral Mu'minin alladzi ahmiluhu khal. Nah, setelah anak muda ini munajat kepada Allah, memohon, meminta untuk diselamatkan, akhirnya anak muda ini berani ngomong di depan Sayyidina Umar, wahai Amiral Mu'minin, sesungguhnya yang aku bawa ini bukan arak, sesungguhnya yang aku bawa ini adalah cuka, sebotol cuka. Yang aku sembunyikan di dalam pakaianku ini bukan minuman yang memabukkan, bukan minuman yang diharamkan, tapi yang aku bawa adalah sekedar sebotol cuka. Inilah kata anak muda di hadapan Sayyidina Umar. Baik, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala Umar arini hatta arahu. Hai anak muda,
Kalau memang benar yang kamu bawa itu bukan khamar, kalau benar memang yang kau bawa itu bukan minuman yang memabukkan, hari ini at-ta'aruf, coba perlihatkan kepadaku, biar aku periksa, biar aku lihat. Artinya Sayyidina Umar untuk meyakinkan benar apa enggak ucapan dan perkataan serta pengakuannya anak muda ini bahwa yang dia bawa itu adalah cuka, bukan khamar. Kata Sayyidina Umar, coba perlihatkan wahai anak muda, benar enggak yang kamu bawa itu cuka? Fakasapaha baina yadaihi fara'aha Umar wa qad sarat khallan naqiyan. Akhirnya botol yang dibawa oleh anak muda yang pada dasarnya berisikan khamar, yang pada dasarnya berisikan minuman yang diharamkan oleh Allah, kemudian setelah diperiksa dengan teliti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, oh ternyata benar isinya bukan arak tapi berubah menjadi cuka. Kira-kira jamaah bisa paham gak nih? Wa qad sarat khallan naqiyan. Setelah dicek, diperiksa oleh Sayyidina Umar, apa yang ada di dalam botol itu ya ternyata iya. Ternyata bukan arak, malah ternyata berubah arak itu menjadi khal, menjadi cuka, dan cuka yang murni. Lalu apa? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Iktibar apa, durus apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Fa'tabiru ayyuhal ikhwan, haitsu inna makhluqan taba min khawfi Umar wa huwa aidan makhluqun fabaddalallahu ta'ala khamrahu bil khal. Wahai orang-orang yang menggunakan akal, yang akalnya jernih, yang akalnya bersih, maka jadikanlah pelajaran buat kita, jadikanlah pelajaran buat kalian semua. Haitsu inna makhluqan taba min khawfi Umar, bahwasanya ada seorang anak muda, dia taubat karena takut kepada Sayyidina Umar. Wa huwa aidan makhluk, padahal Sayyidina Umar ini juga sama. Sayyidina Umar juga ini makhluk, Sayyidina Umar juga ini manusia. Tapi anak muda ini taubat karena saking takutnya sesama manusia. Fabaddalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengganti khomernya itu dengan cuka. Bayangkan saudara, ini anak muda saking takutnya dengan Sayyidina Umar, jangan sampai terkena hukuman gara-gara mabuk, gara-gara membawa minuman arak, minuman yang diharamkan. Ternyata apa yang terjadi? Dia takut Sayyidina Umar sampai dia bertobat, dia munajat kepada Allah, minta diselamatkan, minta ditutup segala keaiban, kekurangan dan kejelekannya. Akhirnya apa? Allah terima, Allah ganti, Allah buka arak yang dia minum, arak yang dia bawa di dalam batunya ternyata berubah jadi cuka. Falau tabal asi al-muflis al-muznib anil a'malil fasidah khawfan minallahi ta'ala labaddalallahu ta'ala khamra sayiatihi bil khal. Nah, kalau seorang anak muda saja yang ia suka mabuk, ia kemana-mana bawa minuman yang diharamkan, ia kemana-mana membawa minuman arak, kemudian dia taubat hanya karena takut kepada Sayyidina Umar, lalu bagaimana?
Bagaimana seandainya orang-orang yang berdosa, dia langsung taubatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya akan diganti dengan hasanah. Seluruh sayiat yang pernah ia lakukan dalam kehidupannya akan diganti dengan hasanah. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita ambil iktibar, apa yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita? Sebanyak apapun dosa kita di masa lalu, sebanyak apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu, akan semuanya hilang. Dosa itu akan semuanya diganti dengan pahala manakala kita bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Bahwa kita tidak boleh putus asa dengan segala macam dosa. Kita tidak boleh putus asa dengan berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan. Sebegitu banyaknya dosa kita, sebegitu banyaknya kemaksiatan kita, sebegitu banyaknya kehilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, semuanya akan hilang, semuanya dosa itu akan diganti dengan pahala manakala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, faulaikal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahim. Dan mereka lah yang Allah ganti, Allah tukar segala dosanya dengan pahala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari segala dosa, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, sadar tidak sadar harus kita mengakui bahwasanya usia kita ini sudah tidak lagi muda lagi. Tanda-tanda akan kematian pada diri kita semuanya sudah ada di dalam diri kita. Berbagai macam penyakit juga sudah ada di dalam diri kita. Ada yang menderita asam urat, kolesterol tinggi, penyakit gula, diabetes, dan macam-macam penyakit yang ada badan kita. Ini semuanya menandakan satu alamat bahwasanya kita selamanya enggak selalu gagah, kita selamanya enggak selalu kuat, kita selamanya enggak selalu berjaya, dan satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebegitu banyaknya dosa, sebegitu banyaknya kemaksiatan, sebegitu banyaknya kesalahan yang pernah kita berbuat, jangan ditambah dan ditambah lagi. Tapi upayakan semaksimal mungkin sebegitu banyaknya dosa yang sudah ada pada diri kita ini kita kikis. Kita kikis sampai pada akhirnya bersih. Lalu bagaimana cara dan metode mengkikis dosa yang ada pada diri kita? Tidak ada yang lain kecuali taubatan nasuha, kecuali kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan satu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang kita bawa mati, tapi pahala. Bukan sayiat yang kita bawa mati, tapi hasanah. Selamat kita di alam kubur, selamat kita di akhirat. Berharap, memohon munajat kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap saatnya ini mampu menghapuskan segala macam dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.